kamu bertanya kalau menikah sedarah itu haram. Lalu bagaimana dengan anak-anak Nabi Adam? Bukankah mereka menikah satu sama lain untuk meneruskan keturunan manusia? Pertanyaan ini bukan sekedar trivia agama. Di baliknya tersimpan pemikiran yang sangat dalam tentang hukum, moralitas, dan tujuan keberadaan manusia. Dalam video ini, saya akan menelusurinya bersama dari tafsir ulama hingga filsafat dunia. Tetapi, sebelum ke materi, perkenalkan nama aku Abel Velmadanata dengan NPM 2412011068. Ini adalah mata kuliah pengantar filsafat hukum yang diampu oleh Ibu dosen Siti Nurhasana SHMH. Dalam tradisi Islam, Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam. Dari keduanya lahirlah umat manusia. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari mencatat bahwa pada generasi awal, putra dan putri Adam menikah satu sama lain. Bahkan disebutkan mereka lahir berpasangan kembar lawan jenis dan diizinkan menikah dengan saudara kembar dari kelahiran yang berbeda. Saat itu tidak ada larangan. Bahkan bisa dikatakan itu adalah perintah tersirat, karena tidak ada pilihan lain untuk meneruskan keturunan manusia di bumi. Dalam ilmu ushul fiqh, kondisi ini disebut darurat. Keadaan darurat yang membolehkan sesuatu yang dalam kondisi normal dilarang. Ini bukan celah, ini adalah kebijaksanaan. Dan izin itu bersifat sementara. Begitu populasi manusia berkembang dan alternatif pasangan tersedia, izin pun dicabut. Hari ini, menikah secara sedarah adalah sesuatu yang diharamkan secara syariat. Bahkan dikriminalisasi di hampir seluruh dunia. Lalu, apa yang berubah? Apakah Tuhan berubah pikiran? Apakah moralitas itu relatif? Disinilah filsafat hukum Islam mulai masuk dengan konsep yang disebut maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Ada 5 yang harus dijaga: jiwa, keturunan, akal, agama, dan harta. Salah satunya adalah hifzun nasal, yaitu menjaga keturunan. Inilah kuncinya. Pada zaman Nabi Adam, menikah sedarah justru melayani tujuan menjaga keturunan. Karena itu, satu-satunya cara agar manusia bisa berkembang biak. Namun, setelah populasi berkembang, kondisi berubah total. Pernikahan sedarah justru mengancam tujuan yang sama. Secara biologis menyebabkan degenerasi genetik, dan secara sosial merusak tatanan keluarga. Hukumnya berubah, tetapi tujuannya tidak. Inilah yang membedakan perubahan hukum dari inkonsistensi. Mari kita lihat ini dari 3 kacamata filsafat besar. Pertama, utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Hukum yang baik adalah hukum yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Pada zaman Nabi Adam, izin menikah sedarah menghasilkan kelangsungan umat manusia. Itu adalah kebaikan tertinggi saat itu. Hari ini, larangan itulah yang menghasilkan kebaikan terbesar, kesehatan generasi, keadilan sosial, dan perlindungan psikologis. Kedua, hukum alam dari Thomas Aquinas. Aquinas berargumen bahwa hukum moral sejati berasal dari akal budi yang selaras dengan tujuan alam. Tujuan pernikahan adalah kesejahteraan umat manusia. Ketika kondisi alam berubah, penerapan hukum pun menyesuaikan, namun tujuannya tetap sama. Ketiga, historisisme hukum dari Frederick Carl von Savigny. Hukum bukanlah sesuatu yang statis. Ia tumbuh bersama masyarakat, seperti bahasa. Ia mencerminkan kondisi, kebutuhan, dan nilai suatu zaman. Ini menjelaskan mengapa hukum yang sama bisa berbeda penerapannya di era yang berbeda, tanpa harus dianggap kontradiktif. Kesimpulan dari ketiga perspektif ini adalah hukum yang berubah bukan berarti hukum yang salah. Yang berubah adalah konteksnya, bukan nilai dasarnya. Maka kita bisa memahami bahwa dalam Islam dan juga dalam filsafat hukum secara umum ada perbedaan antara 2 jenis hukum. Hukum yang bersifat tetap seperti kewajiban sholat dan larangan syirik tidak berubah sepanjang zaman. Dan hukum yang bersifat dinamis yang menyesuaikan diri dengan kemaslahatan, kondisi sosial, dan kebutuhan zaman. Pernikahan sedarah masuk kategori kedua.
ia pernah diizinkan karena maslahat yang nyata. Ia sekarang dilarang karena mafsadat, kerusakan yang nyata pula. Ini adalah bukti bahwa Islam bukan agama yang kaku, melainkan agama yang hidup dan berakal, yang hukum-hukumnya memiliki ruh dan tujuan, bukan sekedar aturan mekanis. Jadi, ketika menemukan dua hukum yang tampak bertentangan dalam lintas zaman, jangan langsung bingung atau ragu. Tanyakan apa tujuan dibalik hukum itu. Karena filsafat mengajarkan kita bahwa kebenaran sejati bukan hanya soal apa yang dipertahankan, tapi mengapa ia dipertahankan. Dan Islam jauh sebelum para filsuf barat merumuskannya, sudah menanamkan prinsip itu dalam satu kalimat sederhana. La darara wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan dan tidak boleh ada bahaya yang dibalas dengan bahaya. Itu dia pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.